pagi. Bagaimana keadaannya? Agak merasa lebih baik Ibu dari kemarin. Oh, syukurlah. Bagaimana keluhannya, masih ada merasa pusing atau mual? Kadang-kadang agak merasa pusing, apalagi kalau baru bangun dari tempat tidur. Oh, benar ya Ibu. Izin ya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi dan juga tekanan darah dan juga suhu tubuhnya ya Ibu. Maaf Ibu. Maaf ya Bu. Oke Ibu, untuk tekanan darah Ibu normal dan denyut nadinya juga sudah normal. Oke, suhu tubuhnya juga sudah normal Ibu. Nah, nanti hasil pemeriksaannya akan saya sampaikan ke dokter. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan kepada dokter atau ingin disampaikan? Tolong sampaikan ke dokter bahwa saya masih agak merasa kesulitan makan. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan sampaikan juga kepada ahli gizi untuk keluhannya agar nanti beliau dapat datang untuk mengunjungi Ibu. Oke Bu, izin saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Mari Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Selamat pagi Dok. Pagi Sus. Ya, begini Dok, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan untuk Ibu Wiwin di kamar 110. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri, tekanan darahnya itu 110/70 dan suhu tubuhnya sudah normal, denyut nadinya sendiri stabil. Tetapi Ibu Wiwin masih mengeluhkan kalau beliau masih suka merasa mual dan pusing Dok. Beliau juga bilang kalau Ibu Wiwin itu masih merasa kesusahan untuk makan. Begitu Bu Dok. Baik, terima kasih Bu Sus. Saya akan memeriksakan pasien langsung, tapi kali ini saya akan mengajak ahli gizi untuk ikut bersama kita agar penanganannya lebih terpadu ya. Ya, baik Dok. Selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi. Kami bertiga akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh ya. Perkenalkan, ini Ibu Anugrah selaku ahli gizi rumah sakit ini yang akan mengatur pola makan Ibu selama di sini ya. Pagi Bu Anugrah. Pagi Bu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Tabik Ibu ya. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik, tidak ada tanda-tanda yang dikhawatirkan. Tapi Ibu harus mengonsumsi nutrisi yang lebih banyak ya, untuk menguatkan tenaganya Ibu. Ibu Anugrah, silakan tanya-tanya tentang pola makan beliau. Baik Dok. Selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi Ibu. Bagaimana tadi makanannya, sudah habis dimakan? Tidak habis Bu, Ya kenapa Bu? karena pasiennya sering mual. Oh begitu. Ibu Wiwin biasanya makan berapa kali sehari? Akhir-akhir ini saya sering makan 2 kali sehari dan porsinya juga kecil. Oh begitu. Ibu Wiwin, apakah ada makanan tertentu yang Ibu suka atau kurang disuka?
Saya suka makan yang makanan berkuah dan tidak suka makan yang banyak berminyak. Oh begitu. Makasih ya Ibu atas informasinya. Nanti saya akan menyusun menu yang lebih sesuai dengan kebutuhan Ibu, ya. Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih Bu. Bu perawat, saya akan meresepkan obat untuk membantu mengatasi mual dan pusing ya. Baik dok. Saya akan resepkan dulu ya. Ya dok. Tolong ambilkan obatnya di apotek ya. Baik dok, kalau begitu saya permisi, saya ke tempat apotek dulu. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu apoteker. Pagi Bu perawat. Ya Ibu, ini ada resep dari dokter untuk Ibu Wiwin yang di kamar 01. Mohon untuk disiapkan ya Ibu. Oke, mohon ditunggu ya. Ya Bu. Oke, ini obatnya. Obatnya diminum 2 kali sehari. Kemudian ketika ada keluhan mohon segera dilaporkan ya. Ya baik, terima kasih Bu. Permisi. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Ya, ini ada obat untuk diminum sama Ibu Wiwin. Nah, Ibu mohon minta tolong buat usahakan Ibu Wiwinnya untuk konsumsi obatnya ya Bu, yaitu 2 kali sehari. Nah, selain itu juga ini Bu ada administrasi yang harus diselesaikan di bagian registrasi Bu. Oh iya, nanti saya urus ya di administrasinya. Ya, baik Ibu. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau melakukan pembayaran administrasinya Bu. Oh iya, saya proses dulu ya. Terima kasih Bu, masih ada yang bisa saya bantu? Sudah Bu. Makasih Bu. Iya. Baik rekan-rekan, kita akan melakukan evaluasi perkembangan pasien kamar 110 atas nama Ibu Wiwin ya. Kita mulai dari hasil observasi hariannya. Bagaimana kondisi pasien hari ini, Bu Sus? Iya dok, pasien melaporkan ada sedikit perbaikan dari keluhannya. Rasa lemas sudah mulai berkurang meskipun pusing masih terasa saat baru bangun tidur dok. Untuk tekanan darahnya sudah stabil yaitu 110/70, suhu tubuhnya normal dan denyut nadi dalam batas wajar. Selain itu pasien juga tampak lebih nyaman setelah istirahat yang cukup tadi malam dok. Bagus, itu menunjukkan adanya perubahan ya, perbaikan. Apakah ada kendala dalam perawatan pasien selama ini? Untuk sejauh ini tidak ada kendala yang besar dok, namun pasien sempat ragu-ragu untuk makan karena sering merasa mual jika makan dok. Baik, terima kasih Bu Perawat. Kita harus memastikan rasa mualnya tidak mengganggu pola makan ya. Ibu Anugrah, bagaimana hasil pengaturan pola makan pasien? Oke, baik Bu. Sejauh ini kami telah mengatur menu yang sesuai dengan kebutuhan energi dan preferensi pasien. Kemudian saya mencoba memasukkan makanan yang bertekstur dan berkuah, karena itu yang disuka oleh pasien. Tetapi kami mencatat bahwa porsi makan pasien itu masih dalam porsi kecil. Oke, sejauh ini kami telah mengatur menu yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien. Saya juga mencoba menambahkan makanan yang bertekstur dan berkuah karena itu yang disuka oleh pasien. Tetapi kami juga mencatat bahwa porsi makan pasien itu masih kurang. Untuk itu kami menyarankan untuk memberikan makanan dalam porsi kecil tetapi sering. Misalnya 5 kali pemberian dalam sehari. Strategi itu sangat baik ya. Bagaimana dengan respon pasien terhadap perubahan pola makan tersebut? Pasien tampak menerima makanan yang kami berikan. Tetapi memang ada ya sedikit keluhan seperti yang disampaikan oleh Ibu Perawat tadi. Baik, mual ini mungkin dipengaruhi oleh obat yang diberikan ya. Ibu Nia, bagaimana pandangan Anda mengenai obat yang diresepkan untuk pasien? Oke, terima kasih dok. Obat yang diberikan saat ini yaitu suplemen penambah energi, vitamin, dan untuk mengatasi pusing.
Kemungkinan rasa mual bisa jadi salah satu efek samping yang diberikan. Jika perlu, saya akan meresepkan obat untuk mengatasi keluhan tersebut. Bagus, saya setuju untuk melakukan penyesuaian dosis obat jika keluhan mual ini terus berlanjut ya. Selain itu, kita juga perlu memantau apakah pasien cukup terhidrasi. Bu perawat, apakah pasien mendapatkan asupan cairan cukup? Ya dok, kami telah mendorong pasien untuk minum air putih secara rutin. Nah, untuk hari ini pasien sudah mengonsumsi air sekitar 1,5 liter. Meskipun kami menargetkan lebih dari itu dok. Baik, pastikan pasien tetap terhidrasi ya. Saya juga ingin menekankan pentingnya edukasi kepada keluarga pasien. Apakah keluarga pasien sudah diberikan informasi mengenai cara mendukung proses pemulihan ini? Sudah dok, kami sudah memberikan edukasi kepada keluarga pasien mengenai pentingnya pola makan dan juga untuk jadwal minum obatnya. Selain itu, kami juga meminta mereka untuk membantu agar pasien tidak mengalami kelelahan dan juga tidak mengalami yang namanya stres dok. Luar biasa ya, kerja sama tim yang baik. Apakah ada masukan atau rekomendasi dari rekan-rekan sekalian? Saya merekomendasikan untuk tetap memantau asupan gizinya, terutama pada peningkatan konsumsi protein, karena itu akan membantu meningkatkan pemulihan energinya. Oke, dari sisi farmasi, saya akan memberikan alternatif anti mual jika keluhan pasien tidak mereda. Ya, kami juga akan lebih sering melakukan edukasi kepada pasien untuk memastikan beliau tidak ragu-ragu melaporkan jika ada keluhan baru dok. Bagus sekali ya, kita akan terus memantau kondisi Ibu Wiwin dan saya ingin kita melakukan pemeriksaan bersama kembali dua hari mendatang untuk melihat progres lebih lanjut. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya ya teman-teman. Ya, terima kasih dok.